Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepada kamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Pada hari Minggu yang lalu, kita sudah merayakan Hari Raya Pentakosta atau Hari Raya Turunnya Roh Kudus. Pada hari Minggu ini, Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus menjadi penegas iman Katolik mengenai Allah. Iman akan Allah Tritunggal merupakan konsep iman yang sangat khas Kristiani atau khususnya bagi Gereja Katolik. Rumusan iman akan Tritunggal ini muncul dari pengalaman dan refleksi akan Allah yang dialami oleh gereja dalam seluruh sejarah perkembangannya. Gereja merefleksikan imannya akan Allah Tritunggal yang hadir dan bertindak dalam sejarah sejak penciptaan hingga saat ini. Iman akan Allah yang hadir dan bertindak dalam sejarah berarti iman akan Allah yang menyertai manusia sejak dahulu, kini, dan selamanya. Allah yang kita imani adalah Allah yang menyertai umat manusia sepanjang sejarah, yang pada awalnya hanya memperkenalkan diri melalui sabda atau firman-Nya, kemudian menunjukkan dirinya dalam diri putranya sendiri, yakni Yesus Kristus, agar manusia dapat mengenal dan tahu siapa dan bagaimana Allah itu sesungguhnya. Setelah itu hingga kini Allah masih terus menyertai manusia dengan mengutus Roh-Nya yang kudus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Banyak orang yang menuduh, mengkritik, menghina, mencela konsep iman Gereja Katolik ini dengan pandangan bahwa umat Katolik menyembah tiga Allah, yakni Allah Bapa, Allah Putera, dan Allah Roh Kudus. Pandangan itu hanya bisa kita maklumi bahwa mereka melihat dari kacamata manusiawi yang didasari oleh pengalaman empiris semata. Sebagai orang Katolik, kita perlu memahami
bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang esa. Dia adalah Allah yang satu, namun hadir dan bertindak dalam 3 pribadi. Dalam istilah teologisnya kita menyebut satu hakikat 3 pribadi. 3 pribadi sebagai Bapa, Putera, dan Roh Kudus ini bukanlah masing-masing pribadi yang terpisah dan berbeda satu sama lain, tetapi tetap ada dalam satu kesatuan hakikat sebagai Allah. Ibu bapak saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Untuk memahami konsep Allah Tritunggal atau Trinitas ini memang tidak mudah, karena Allah itu sendiri berada dalam misteri keilahiannya. Allah itu adalah maha segalanya dan berada di atas segalanya. Maka kita sebagai manusia yang terbatas tidak akan pernah mampu dan sampai pada pemahaman yang penuh dan pasti tentang diri Allah. Namun banyak orang berusaha memahami Allah Tritunggal yang kita imani ini dengan menggunakan berbagai analogi. Misalnya 3 di dalam 1 pada minuman coffee mix, yaitu perpaduan kopi, krimer, dan gula menjadi satu kesatuan yang kemudian disebut coffee mix. Meskipun ada beragam analogi yang digunakan oleh manusia untuk bisa memahami Allah, tapi kita tidak akan pernah memiliki pemahaman yang utuh tentang Allah Tritunggal. Kita tidak bisa membandingkan apapun di dunia ini dengan Allah yang kita imani. Kita mesti kembali pada kesadaran, pengakuan, dan refleksi iman sebagai orang Katolik bahwa Allah itu adalah satu. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segalanya, Allah itu misteri yang ilahi. Oleh karena itu, kita harus tetap berpegang teguh pada keyakinan iman Katolik bahwa kita tidak menyembah 3 Allah yang berbeda, tetapi satu Allah yang merupakan 3 pribadi dan tetap merupakan satu kesatuan. Mengenal Allah sebagai Bapa melalui Yesus Kristus yang adalah Sang Putra Allah. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 30, Yesus sendiri menyebut Allah sebagai Bapa dengan mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Yesus di dalam Injil pada hari ini juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Bacaan pertama pada hari ini dalam kitab Amsal secara implisit menyebut kesatuan relasi antara Allah Bapa dan Putra, bahwa sejak semula sebelum dunia dan segala isinya diciptakan, Sang Putra sudah ada dan bersama-sama dengan Allah Bapa. Sedangkan Roh Kudus merupakan kasih cinta yang berasal dari Bapa dan Putra. Allah Bapa mengutus Roh Kudus-Nya yang kudus untuk menyertai kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengalami, mengenal, dan memahami siapa dan bagaimana Allah itu. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi, bahwa Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, dan semua yang dikatakan oleh Roh Kudus berasal dari Bapa. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Apa yang dapat kita renungkan dari perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus pada hari ini? Yang pertama, kesatuan relasi Allah Tritunggal Maha Kudus merupakan kesatuan relasi cinta kasih yang tak terpisahkan. Maka kita sebagai orang Katolik juga diajak untuk membangun relasi kasih yang kuat dan utuh antara kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama, serta relasi kita dengan alam semesta sebagai bagian dari ciptaan Allah. Yang kedua, sama seperti pekerjaan Roh Kudus, yaitu mengajar, menyertai, membimbing, dan memimpin manusia pada kebenaran, maka kita juga sebagai orang Katolik diajak untuk
mampu menunjukkan kehidupan yang benar, dapat mengatakan hal yang benar yang kita terima dari hasil beriman kita, dan mampu menjadi agen atau saksi kebenaran bagi orang lain. Kita membawa orang lain pada jalan kebenaran. Dan yang ketiga, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pada bacaan kedua hari ini memberi nasihat kepada kita bahwa oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, kita akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita memperoleh jalan masuk dalam ikatan relasi kasih dengan Allah dan memiliki harapan akan menerima karunia keselamatan dari Allah. Relasi kasih yang kuat antara kita dengan Allah maupun sesama menjadi harapan kita tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita masing-masing oleh Roh Kudus. Maka kita perlu membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita dan seluruh kehidupan kita. Kita memohon rahmat dari Allah Tritunggal Maha Kudus agar setiap hari dan di dalam kehidupan kita selalu diberkati. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, curahkanlah Roh Putramu ke dalam hati kami, agar hati kami tergerak untuk senantiasa berbagi kasih kepada sesama seperti Kristus sendiri. Semoga karenanya dunia menyerahkan dirinya kepada kebangkitan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.